Masjid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepadanya sampai malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih diberikan limpahan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di saat sekarang tiap hari, ya, hampir tiap hari kita menerima berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tiap hari. Ya, tiap hari. Barusan juga ada berita beberapa ustadz, ya, juga wafat juga karena COVID-19. Ya, jadi tiap hari berita kematian karena wabah ini, itu ya. Oleh karenanya tatkala kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan nikmat ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita taufiknya, bersama dengan kita penjagaannya, bersama dengan kita rahmatnya dan juga ampunannya, memberikan keberkahan kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah ta'ala, malam hari ini kita ada pada bagian kedua dari pembahasan hadis yang ke-47 dari Thulathiyat Nabawiyah, yaitu hadis yang kita bacakan dulu hadisnya yang dulu sudah kita bahas namun belum selesai, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, ngikuti mayit itu 3 perkara, fayarji uthnan, yang 2 kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal bersama dengan dia 1, yatba'ahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, mengikuti dia keluarganya, hartanya dan amalnya, fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, lalu pulanglah keluarganya, hartanya, dan yang tinggal bersama dengan dia adalah amalnya. Setiap manusia, kita semuanya pasti akan mengalami yang namanya al-maut, yang namanya kematian. Yang akan mengikuti kita adalah keluarga kita, orang-orang yang kita cintai akan mengikuti kita semuanya, ya. Mengikuti kita, anak-anak kita, handai tolan kerabat mengikuti kita. Bahkan sebagian dari istri, gitu ya, yang tidak faham tentang hukum wanita mengikuti jenazah ke kuburan ikut-ikutan padahal dilarang.
Namun toh demikian, sekalipun mereka semuanya ikut mengantar ke kuburan, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang ikut mau masuk ke dalam kuburan melok dipendem. Dan sing melok hanya ngantar saja, hanya ngantar saja, tidak ada yang ikut sama sekali. Rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Mungkin kita juga diantar oleh harta kita, ya mungkin sewek, selimut gitu ya, tapi semuanya diangkut sama yang hidup, dibawa pulang, dicuci untuk kemudian mungkin dipakai kembali atau diberikan kepada orang yang lainnya. Tidak ada satupun yang akan mengikuti kita kecuali amal saleh yang dulu pernah kita kerjakan, atau amal apakah itu saleh ataukah tidak saleh. Kalau amal soleh yang menemani berarti kebaikan di alam kubur. Kalau amal itu tidak soleh, amal taleh, kedurhakaan, maka itu pula yang akan menemani di alam kubur. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat panjang diceritakan tentang perjalanan roh tatkala dia keluar dari jasadnya. Tatkala rohnya itu adalah roh orang baik, maka dia diterima di langit, lalu dikembalikan, diantar ke bumi, kemudian ditanya oleh dua malaikat, man rabbuka ma dinuka wa man hadzal rajul alladhi bu'its. Siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Kalau dia bisa menjawab pertanyaannya, maka kemudian dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, dialirkan kepada dia lubang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mencium aroma wangi surga dan merasakan bagian dari kelezatan-kelezatannya. Kemudian dia ditemani oleh seseorang yang rupawan sebagai temannya yang menghiburnya di alam kuburnya. Kemudian dia pun bertanya kepada temannya itu, man anta, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Maka dia menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu. Pun demikian, berbeda ya sebaliknya. Kalau kemudian dia adalah orang yang tidak saleh, ditanya oleh tatkala nyerahnya tercabut, dia naik ke langit tapi ditolak, tidak bisa tembus dari langit dunia. Kemudian dilemparkan ke bumi, lalu dia dibangkitkan. Kemudian datang dua malaikat yang membentak berupa dengan warna biru kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan, bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa lelaki ini yang diutus kepada kamu? Maka dia hanya menjawab, la adri, aku tidak tahu. Dulu aku pernah mendengar manusia mengatakannya, tapi aku sekarang dibuat lupa. Maka dia pun dipukul, disiksa di alam kuburnya. Kemudian disempitkan kuburannya, kemudian dialirkan kepada dia lubang atau hawa dari neraka sehingga dia merasakan panasnya. Lalu dia ditemani dengan seorang yang buruk rupa. Kemudian ditanya, siapa kamu? Wajahmu wajah dengan bawa keburukan. Maka dia pun menjawab, aku juga adalah amalmu. Tapi beda dengan yang tadi menjawab aku adalah amal solehmu. Maka dia menjawab aku adalah amal buruk sebagaimana yang dulu di dunia dia perbuat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Ya, itu adalah sebuah ringkasan dari sebuah hadis yang panjang berkaitan dengan perjalanan roh. Wa yabqa amaluhu dalam hadis ini, dan yang tinggal bersama dia adalah amalnya. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang keberkahan amal soleh di dunia, di alam barzakh dan alam akhirat. Sebagian tadi sudah kita sebutkan.
Di dalam kehidupan dunia dulu sudah kita ceritakan, di antara keberkahannya ditempatkan pengakuan di permukaan bumi bagi orang-orang yang saleh. Yang kedua, dia akan mendapatkan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dihapuskan darinya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya dengan sebab amal soleh. Yang keempat, sebaik-baik makhluk adalah yang beramal dengan amal-amal soleh, di mana harta, kedudukan, dan banyaknya anak tidak akan menjadi pertimbangan apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ada penjagaan dan pertolongan Allah bagi orang yang ahli beramal soleh, diberikan penjagaan, pertolongan. Ya, kemudian juga yang keenam, Allah akan menjaga keturunan orang soleh, dijaga keturunannya. Seperti dulu sudah kita ceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang Nabi Khidir itu memperbaiki tembok milik anak yatim. Ternyata anak yatim itu di bawah temboknya ada harta peninggalan orang tuanya yang soleh, yang kemudian karena kesolehan daripada orang tuanya maka dia dijaga sampai hartanya itu pun dijaga untuk kemudian diberikan kepadanya. Itu yang terakhir ya, insyaallah sampai poin ke-6. Masih ingat ya? Nggih. Poin yang ke-6. Sekarang poin yang ke-7. Bentar Pak Lasmidi. Yang 8 kemarin. Ya enggak apa-apa diulangi didik. Tapi poin yang ke-7, mendapatkan kehidupan yang mulia, ya. Mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia bagi orang yang beramal soleh. Ya, man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari golongan laki-laki dan atau perempuan, wa mu'min, sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar kami akan balas mereka pahala mereka dengan sebaik-baik balasan dari amal yang pernah mereka kerjakan. Jadi balasan itu diberikan lebih baik daripada amal yang dikerjakan ya. Kalau kita bandingkan antara amal yang kita kerjakan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita tidak ada apa-apanya. Bukan hanya jangankan dibandingkan dengan balasan di surga, nikmat di dunia saja kita tidak akan pernah mampu bisa bayar kan ya. Jangankan amal di surga, nikmat di dunia pun kita tidak bisa bayar. Dimana sudah sering kita jelaskan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 5 kali dalam sehari yang wajib, sholat 5 waktu 5 kali dalam sehari ya. Kalau misalkan itu kita yang paling suwe pinten menit biasa lek salat 5 waktu, 10 menit kurang. Kurang napa kakean? Salat nih 10 menit cukupan. Wake wis nggih. Berarti kalau kali 5 cuma 50 menit gitu ya. Wis sak jam lah wis. Api-apian kanca dhewe sak jam misalkan gitu ya wis. Kita hitungannya seperti itu, 60 menit misalkan gitu, maka kehidupan kita dalam satu hari 24 jam. 24 jam tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka seandainya itu dibuat bayar nikmat Allah misalkan gitu ya, seandainya wis adil-adilan sak jam, berarti sik min 23. Kan gitu ya. Sak jam berarti sik min 23, masih min 23 jam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi tidak bisa gitu ya. Makanya disebutkan di antara tafsir surah Alhaakumut Takatsur pun demikian. Tatkala Allah berfirman la tusaluna yauma idzin anin naim, benar-benar kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat. Para ulama di antara mereka yang menyebutkan akan penafsirannya, ditanya ya, seluruh amal solehnya itu disuruh untuk ditimbang dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, langsung jeglek gitu ya. Tidak ada
apa-apanya. Nikmat mata siji ae sebelah wis jeglek pisan. Nah, no apa-apa nih. Ya seluruh amal soleh yang kita kerjakan mulai dari balik sampai mati dengan satu nikmat telinga, pendengaran, penglihatan, lesan, tangan dan kaki itu semua tidak ada apa-apanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi benar dan maha benar Allah tatkala Allah berfirman walanajziyannahum ajrahum bi ahsan. Kami balas pahala mereka dengan yang lebih baik dari makanu ya'malun, dari apa yang pernah biasa mereka kerjakan. Dan yang kedelapan, keberkahan saat hidup, ketenangan pada saat sakaratul maut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang banyak yang mereka berkata innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang banyak mereka berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun berduyun-duyun kepada mereka para malaikat seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut, kalian jangan bersedih. Para ulama di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tatkala beliau menjelaskan tentang masalah ini, beliau menjelaskan bahwasanya alla takhafu, kalian jangan takut dari segala perkara yang akhirat, perkara akhirat yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Kamu jangan takut akan apa yang kalian hadapi setelah ini, setelah kematian, di alam kubur, di akhirat. Wala tahzanu, kalian juga jangan bersedih. Bersedih meninggalkan dunia, meninggalkan harta, meninggalkan anak, keluarga, ya, ataupun apapun yang kalian tinggalkan di dunia. Wa basyiru, dan bergembiralah kalian bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'atun, yang kalian dulu dijanjikan dengannya. Jadi ini terjadi pada saat apa? Pada saat orang saleh itu wafat. Malakul maut datang kepada orang saleh ini, diiring oleh para malaikat, yang para malaikat itu menghibur orang soleh ini, dihibur, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga. Dihibur oleh para malaikat, ya, sehingga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
tatkala roh nyawa keluar dari tubuh mereka, mereka dalam keadaan ridha dengan roh yang meninggalkan tubuh mereka, sehingga diibaratkan oleh Nabi SAW keluarnya roh dari tubuh mereka seperti air yang mengalir dari ceret atau dari deku, gampang mengalir hingga kemudian lepas. Beda kalau siapa? Orang-orang yang mereka kafir, munafik, atau mungkin fasik, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, datang malakul maut dengan membentak para malaikat, tidak ada yang menghiburnya, bahkan menampakkan roman muka yang menakutkan dengan wajah yang hitam, pakaian hitam, membawa kain kafan dari neraka dengan bau busuk, ya, semakin membuat orang yang dicabut nyawanya ini ketakutan sehingga dia meronta, tidak ridho nyawanya itu dicabut oleh malaikat maut, maka dia menolaknya. Maka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarnya rohnya seperti kawat berduri yang dibungkus oleh kain yang basah, ya. Tapi itu keberkahan di amal soleh yang mengantarkan seorang mukmin di kehidupan dunianya sampai akhir dari perjalanan kehidupannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan adapun keberkahan amal soleh di dalam al-barzah. Maka pelaku amal soleh akan berbahagia di akhir perjalanannya. Kita perhatikan sebuah hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza wudi'atil janazatu, jika jenazah itu diletakkan, sudah diletakkan, fahtamalahar rijalu ala anaqihim, lalu kaum laki-laki pun memikulnya di atas leher-leher mereka. Fa in kanat salihatan, kalau jenazah itu adalah jenazahnya orang saleh, qalat, maka jenazah itu berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghaira salihah, kalau ternyata jenazah itu adalah jenazahnya orang yang tidak saleh, qalat li ahliha, maka jenazah itu berkata kepada keluarganya, ya wailaha, duhai celaka, aina yadhhabuna biha, kemana mereka pergi dengan membawa jenazah itu. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insanu, segala sesuatu mendengar semuanya kecuali manusia. Walau sami'al insanu lasa'iq, seandainya manusia mendengar suara jenazah itu, maka mereka pasti akan pingsan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi belum dimasukkan ke alam kubur, maka jenazah orang saleh yang dulu dunia mereka banyak beramal saleh itu sudah berbahagia, sudah senang dengan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Kenapa? Karena dia sudah tahu berita gembira yang telah disampaikan oleh para malaikat.
bahwasanya setelah ini dia akan masuk ke alam barzah dan mendapatkan bagian dari kenikmatan di alam barzah, mendapatkan nikmat kubur, sehingga dia senang dan minta untuk disegerakan menuju ke dalam kuburnya. Kemudian yang kedua, dia akan berbahagia dalam kuburnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang yang tadi kita ceritakan di awal, akan perjalanan roh, baik rohnya orang soleh maupun rohnya orang yang tidak soleh. Seperti itu keadaan dia, disenangkan, dibahagiakan di alam kuburnya. Kemudian dia berkata, Rabbi, dia berkata irji'u atau arji'uni ila ahli, ya, kembalikan aku kepada keluargaku. Aku akan beritakan berita gembira kepada mereka tentang aku. Maka diperintahkan kepada dia, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru, yang tidak akan ada yang membangunkannya kecuali orang yang paling dicinta. Maka kemudian dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, segerakan engkau datangkan hari kiamat, biar segera masuk surga. Gitu ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan keberkahan di dunia, kemudian keberkahan di alam barzah. Yang selanjutnya ada keberkahan menanti di akhirat. Dikatakan oleh mu'allif di sini, pelaku amal saleh akan diringankan di padang mahsyar. Di mana kehidupan di padang mahsyar itu adalah kehidupan yang sulit. Ya, yaumun asir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hari yang sulit. Sulit bagi siapa? Sulit bagi orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang ingkar, orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak sulit matahari didekatkan di atas kepala, panas luar biasa. Mereka berdiri, tidak makan, tidak minum dalam keadaan kepanasan. Tidak ada naungan yang akan menaungi mereka kecuali orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing orang akan bangkit sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ya, ada yang kemudian dia tenggelam dengan keringatnya sampai di mata kakinya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di pinggangnya. Ada yang tenggelam sampai di mulutnya dan tenggelam sama sekali, mekap-mekap. Sementara orang di sampingnya tidak merasakan apa-apa. Masing-masing bangkit sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ada yang berdiri dengan kedua kakinya, ada yang berdiri dengan mukanya, sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dalam keadaan kecil, terhina karena kesombongan mereka di dunia. Ada yang dibangkitkan mereka itu sambil membawa liwa, umbul-umbul, ya, umbul-umbul para pengkhianat. Ya. Masing-masing dikumpulkan sesuai dengan golongan masing-masing. Ada wajah-wajah yang bercahaya.
pun sebaliknya ada wajah-wajah yang hitam, semua dengan amal perbuatan masing-masing. Adapun orang-orang mukmin yang ahli beramal soleh, maka mereka akan melewati hari yang sulit itu dengan ringan. Mereka hanya seakan-akan berdiri di sana seperti antara waktu zuhur dengan asar. Sebagian disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka dihisab, semua dihisab. Orang-orang yang mengaku beriman, mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, ada yang dihisab dengan hisab yang sulit. Yang dihisab dengan hisab yang ringan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang dihisab dengan hisab yang sulit, maka dosa mereka ditampakkan, aib mereka dibongkar, dosa mereka tidak diampuni, kemudian mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Orang-orang soleh yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keberkahan teragung yang diraih oleh seorang manusia karena amal solehnya adalah surga Allah dan negeri kemuliaannya. Ini adalah perjalanan akhir dari perjalanan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini perjalanan terakhir mereka sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan 108, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, tidak bisa terpisah antara iman dengan amal saleh. Tidak terpisah. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi daripada keimanannya adalah amal soleh. Pun demikian sebaliknya, orang yang beramal soleh, agar amal solehnya itu berarti dan benar-benar dianggap adalah amal soleh, maka syaratnya harus iman. Tanpa iman, sesoleh apapun amal soleh seseorang, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang dia lakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berikutnya, kanat, maka ada untuk lahum bagi mereka jannatul firdausi, surga firdaus, nuzulan, sebagai tempat mereka tinggal, khalidina, mereka kekal fiha di dalamnya, la yabghuna anha hiwalan, mereka tidak akan ingin berpindah dari surga firdaus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan mewariskan surga firdaus bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, surga firdaus adalah surga yang paling tinggi, surga yang tertinggi, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, di mana beliau menyuruh kita, idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus al-a'la, jika kalian minta kepada Allah maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah wa a'laha, karena ia adalah surga yang pertengahan dan dia adalah surga yang paling tinggi. Minha tatafajjaru anharu al-jannah, darinya memancar sungai-sungai surga.
Namun demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah membocorkan apa? Sarana apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah membocorkannya di dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minuna, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beruntung dari kalangan orang-orang yang beriman ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Ini satu, khusyuk di dalam salat. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang main-main, yang tidak ada guna dan manfaatnya. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka adalah orang-orang yang membayarkan zakat yang mereka diwajibkan. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka adalah orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka, istri suami mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Yang kelima, faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari yang demikian, mereka lah mencari yang selain itu, faulaika humul adun, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, mereka adalah orang yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Dan yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Lalu apa kata Allah? Faulaika humul warithun, ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewariskan surga firdaus yang mereka di dalamnya kekal untuk selama-lamanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. 6 sebab yang menjadikan seseorang itu berhak mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kita berdoa, namun doa kita, permintaan kita juga harus diiringi dengan amal yang bisa memasukkan ke dalamnya, yaitu dengan 6 hal tadi itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun 1 sampai dengan ke-10, atau sampai dengan yang ke-11, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka itu adalah cara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berhak mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Kemudian mu'allim mengatakan, wahai saudaraku, bukankah sudah waktunya bagi kita untuk menerima Allah? Bukankah telah datang waktunya untuk bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah? Berapa lamakah Anda akan tinggal dalam kehidupan ini? Seandainya Anda terus bersujud di atas tanah karena Allah yang Maha Pemurah sepanjang usia Anda semuanya, maka semua itu tidak akan bisa sebanding dengan satu waktu saja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, gitu ya. Maka sepanjang usia kita sujud mulai dari awal sampai akhir, tidak akan ada apa-apanya dengan hari akhirat di surga, ataupun di neraka, waliyadzubillah. Lalu bagaimanakah Anda berpaling dari Allah sementara Allah tidak membebani Anda untuk itu? Allah tidak membebani kita untuk sujud terus menerus sepanjang waktu, sepanjang hari 24 jam. Tidak, Allah hanya meminta kita amal yang wajib itu dikerjakan yang ringan-ringan. Segala kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semuanya ringan. Tidak ada yang berat, tidak ada yang berat kecuali orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya atau terkalahkan oleh hawa nafsunya. Sesuatu yang berat, kalau benar-benar berat, maka Allah berikan segala keringanan, gitu ya. Ia hanyalah keseriusan
kesungguhan dan amal disertai memperhatikan kemaslahatan dunia Anda. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah keseriusan saja, kesungguhan di dalam beramal. Amal ringan, amal yang sedikit tapi kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memerintah kita agar kita meninggalkan dunia, enggak. Kita memang diperintah untuk ibadah tapi tidak diperintah untuk meninggalkan dunia dengan bahasa walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan bagian kamu dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah banyak memberikan segala kebaikan untuk diri kita sejak kita lahir atau belum lahir. Belum lahir aja kita masih ada dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik, telah melakukan atau memperlakukan kita dengan segala kebaikan. Allah siapkan untuk kita segala sarana datangnya rezeki dan datangnya kehidupan untuk kita saat kita ada dalam perut ibu-ibu kita semuanya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita lahir pun demikian, saat kita ada dalam gendongan ibu kita pun demikian, sampai kemudian kita besar menjadi dewasa, semuanya itu berada di bawah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, di bawah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah ya kepada dirimu, kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik. Mu'alif mengatakan ia hanyalah melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kelapangan Anda serta menjauh dari segala kemungkaran. Ini saja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan yang baik, tinggalkan yang mungkar. Apa yang diperintah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Selesai. Seperti itu saja sebenarnya, ya, secara teori dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Setiap orang tatkala dia menjalankan perintah, maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Maknanya apa? Setiap orang, setiap kita itu mampu untuk melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya, dan tinggalkan segala kemungkaran. Lalu beliau bertanya, apakah ini mustahil? Maka jawabannya sekali-kali tidak mustahil. Perintahnya disesuaikan dengan kemampuan, larangannya ya pasti semua orang bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang musyrik akan menyesali kesyirikan mereka nanti dan menyesali kekosongan lembaran-lembaran amal mereka dari amal-amal soleh. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir 36 sampai dengan 37, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir lahum naru jahannam, bagi mereka ada neraka jahanam, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibinasakan lalu mereka mati. Mereka tidak akan dihukum, disiksa kemudian mereka mati, tidak. Wala yukhaffafu anhum min adzabiyya, mereka pun demikian tidak diringankan dari mereka azabnya. Mereka disiksa di mana? Di neraka, tidak akan pernah mati, juga tidak akan pernah diringankan. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami balas setiap orang yang kufur. Silakan adzan, tutup. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami balas setiap orang yang kafir. Wahum, mereka, sementara mereka orang kafir, yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak, melolong-lolong fiha, di dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Rabbana wa ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihan, agar kami beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, selain dari amal yang dulu pernah kami kerjakan. Ya, jadi mereka berteriak-teriak minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Sementara kita masih di dunia, kita masih bisa beramal soleh. Orang-orang kafir nanti mereka akan menyesal dengan sebesar-besarnya. Tatkala mereka disiksa, mereka akan berteriak-teriak minta dikeluarkan dari neraka lalu dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh.
Nah, sekarang kita ini berita dari Allah Subhanahu wa taala memberitakan, mengabarkan kepada kita punya kesempatan untuk beramal soleh. Maka harus kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Maka berita-berita kematian di sekitar kita itu harus bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya usia kita ini pendek, waktu dan kesempatan kita pun terbatas, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk banyak, tapi yang dituntut itu sedikit tapi istiqomah. Sebagian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal mana yang lebih dicintai oleh Allah atau yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, adwamuhu wa in qalla, yang paling langgeng sekalipun sedikit. Itu yang diminta, yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh sekalipun sedikit. Dan nyatanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita itu kewajiban-kewajiban yang cuma sedikit, tidak banyak. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, mereka diwajibkan dengan amal-amal yang banyak. Salat mereka 50 kali dalam sehari, kita cuma 5 dalam sehari. Puasa Ramadan mereka benar 30 hari tapi siang malam. Kita 30 hari cuma siang hari yang wajib. Ya. Misalkan harta zakat pun demikian, kalau sudah mencapai nisab hanya dikeluarkan berapa? 2,5%-nya, sedikit. Ya, kemudian amal-amal soleh yang lain kita diminta, kita dituntut. Permintaan dan tuntutan itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh, tidak. Allah tidak butuh dengan amal soleh kita. Kita yang butuh dengan amal soleh itu. Maka tatkala orang-orang kafir ini mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal, wa rabb kami, keluarkan kami agar kami bisa beramal soleh selain dari amal yang dulu pernah kami berbuat. Maka mereka didiamkan sampai begitu lamanya, mereka didiamkan, tidak dijawab. Setelah bertahun-tahun atau mungkin ribuan tahun mereka berteriak-teriak seperti itu, didiamkan, nggak dijawab, nggak ada ajak ngomong. Begitu dijawab, jawabannya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, bukankah kami telah memanjangkan usiamu, umurmu dalam masa yang cukup bagi orang-orang yang berfikir untuk berfikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadzuqu, maka rasakan oleh kalian. Famalil zalimina min nasir, maka tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Itu adalah hari penyesalan bagi orang-orang kafir yang tidak akan bisa mereka mengulang lagi kehidupan. Mereka akan tinggal kekal selama-lamanya dalam api neraka. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengingatkan kita masih hidup di dunia, masih punya kesempatan untuk beramal, maka kita gunakan untuk beramal. Kita masih punya kesempatan. Yang telah mendahului kita habis kesempatan mereka dari beramal. Mereka bertemu Allah atau mereka sudah mendapatkan hasil dari amal yang mereka perbuat di dunia. Kita masih belum. Kita masih bisa menambah amal soleh, kita masih bisa bertobat, kita masih bisa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa
berbuat baik dan memperbaiki apa yang kurang dari sisa-sisa daripada kehidupan kita ini, ya, sisa. Kita hanya menjalani sisa karena kita nggak tahu kapan akhirnya, maka ini adalah sisa. Kita masih bisa bernafas, maka gunakan nafas itu untuk meraih pahala dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadul maut, hingga datang kepada mereka kematian, datang kepada salah seorang di antara mereka kematian. Qala, dia berkata, Rabbirji'uni, Tuhanku kembalikan aku. Minta kembali, la'ali a'malu sholihan. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, mudah-mudahan aku bisa beramal soleh dari amal yang telah kutinggalkan. Minta kembali agar bisa beramal soleh. Maka apa jawabannya? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat, perkataan yang dia mengatakannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara di balik mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan. Di dalam kubur saja apa? Menyesal dengan penyesalan yang tidak mungkin bisa kembali. Tidak bisa kembali ke kehidupan dunia, tidak bisa lagi untuk beramal soleh. Sekali lagi, mereka yang sudah meninggalkan kita, mereka tidak bisa lagi beramal soleh. Kita masih bisa beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan sekiranya kamu melihat orang-orang yang durhaka, yang banyak berbuat dosa, nakisu ru'usihim, mereka tundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na, wa ya Rabb kami dulu melihat, kami dulu mendengar. Farji'na, maka kembalikan kami, na'mal salihan, agar kami bisa beramal soleh. Inna muqinun, sungguhnya kami adalah orang-orang yakin pada saat itu nggak ada gunanya. Yakin sekarang di dunia ada gunanya. Yakin saat melihat neraka baru yakin, maka itu keyakinan yang sia-sia, ya. Dan yang terakhir, mu'alif membawakan surah Al-A'raf ayat yang ke-53 sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Allah berfirman, yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datang kebenaran pemberitanya Al-Quran. Yaqulul ladzina nasuhu min qablu, maka akan berkata orang-orang yang dulu melupakannya sebelumnya, qad ja'at rusulu rabbina, telah datang rasul-rasul Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Fahalana min syufa'a fayashfa'u lana, maka apakah ada untuk kami para pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat untuk kami? Au nuraddu, atau kami bisa kembali, fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, lalu kami bisa beramal selain dari amal yang pernah kami perbuat. Maka jelas jawabannya, tidak mungkin tidak akan mungkin bisa kembali. Mereka yang telah mati tidak akan bisa kembali, tidak akan bisa mengulang, mereview, meremedi amal-amal soleh mereka. Ujian di dunia bisa remedi, ujian akhirat tidak akan pernah bisa. Hasilnya yaitu apa adanya. Ya, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa beramal di dunia. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup? Apa ada pertanyaan? Ya, betul. Ketika ada orang fasik atau tokoh aliran sesat meninggal dunia,